Akhir untuk tahun 2023 ini, bersama-sama kita akan merenungkan tema Malam yang Penuh Rahmat. Saya mengambil tema ini untuk mempersiapkan kita semua menyongsong Hari Raya Natal, perayaan Ekaristi Malam Natal. Nanti kita akan merenungkan tentang Allah Sang Rahmat itu sendiri yang diberikan oleh Bapa yang Maha Kasih kepada manusia, oleh karena cinta kasihnya kepada dunia, dan ia menganugerahkannya itu di dalam malam yang penuh rahmat tadi. Maka saya berikan judul Malam yang Penuh Rahmat. Saya terinspirasi dengan Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12. Ayat Mazmur ini mengatakan demikian. Kita dengar bersama-sama. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kemuliaan bala Bapa dan Putra pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, judul Malam yang Penuh Rahmat, tema yang kita renungkan ini sebenarnya saya ambil dari Mazmur 139 ayat 12. Refleksi saya ketika mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal tahun ini, saya melihat bahwa sepanjang sejarah 2023, banyak peristiwa gelap, peristiwa malam yang teristimewa saya alami bersama dengan umat yang saya layani, beberapa orang yang saya jumpai. Memang tahun ini begitu, ya, bisa dikatakan menegangkan dan mencekam. Beberapa peristiwa-peristiwa yang menakutkan bahkan terjadi di tahun ini. Tetapi saya selalu memiliki pengharapan bahwa seperti yang dikatakan Mazmur tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk terpuruk dan terlepas di dalam kegelapan malam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya melihat merenungkan tentang malam ini sendiri. Malam dalam simbologia atau dalam simbol kitab suci maupun simbol dalam spiritualitas dikatakan malam itu identik dengan yang namanya kegelapan dan selalu diasosiasikan atau dihubungkan dengan yang namanya kejahatan. Ketika orang memasuki malam, orang ada rasa was-was, takut, apalagi di tempat-tempat khusus di mana tempat itu tidak aman, tempat yang sepi, mungkin kita dengar banyak kriminalitas terjadi di sana, membuat situasi batin itu pasti tidak tenang dalam hidup. Oleh karena itu juga malam menghantar kita pada situasi batas, di mana ketika kita memasuki malam itu, seolah-olah daya upaya, usaha dalam hidup kita itu tidak bisa menjadi jaminan. Kita tidak ada kepastian ketika melalui malam itu. Dan malam itu bisa dikatakan sebagai situasi tanpa harapan. Dan juga situasi keterpurukan dalam hidup itu juga mengidentifikasikan kita masuk dalam malam. Yaitu sebuah situasi yang tidak pasti. Bisa dikatakan sebagai situasi di mana jiwa kita memasuki alam kematian, alam tanpa Allah, alam keterpisahan dengan Allah, yaitu ketika kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam dosa, larut di dalam euforia, sukacita
yang berlebihan yang membuat kita lupa kepada Sang Pencipta. Sebenarnya kita sedang memasuki malam itu, yaitu malam kematian jiwa. Yang nanti kita bisa melihat di dalam permenungan kita selanjutnya, ada di sana keterpisahan dengan Allah ini membuahkan yang namanya kekeringan rohani, kekeringan batin. Bukan dalam arti positif untuk menguji, tetapi sungguh-sungguh jiwa menjadi layu dan kering. Next, Pak Simon. Dan di dalam Mazmur tadi memberi kepastian bahwa ketika kita berjalan bersama Allah, kita tidak perlu takut melintasi malam. Kita tidak perlu takut melintasi kesulitan dan kekelaman, situasi keterpurukan diri. Di akhir tahun yang akan segera kita lewati ini, Natal tahun 2023, tentunya banyak hal yang telah kita alami sejak Natal terakhir tahun lalu. Bahkan tahun baru, di tahun yang baru mungkin kita sudah merencanakan banyak hal. Tetapi yang terjadi mungkin sebaliknya. Ataukah tahun ini kita memasuki masa-masa sulit di dalam hidup yang berkepanjangan. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan melepaskan gandengan tangannya tadi. Tuhan mengatakan bahwa tangan kananmu memegang aku. Jadi ketika kita memasuki peristiwa-peristiwa itu, rentetan peristiwa, peristiwa kehilangan orang yang dikasihi, peristiwa kehilangan apa yang menjadi harapan hidup, peristiwa bahkan kehilangan iman mungkin, sempat tersesat tahun ini. Tetapi jangan takut, sebab sebenarnya di dalam malam itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan dalam Mazmur tadi, Mazmur Mazmur 139 ayat 12 tadi, bahwa malammu menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Di dalam rahmat Tuhan, di dalam Tuhan, kita menemukan bahwa malam kita tidak akan menjadi malam yang pekat. Justru malam di dalam Tuhan akan menjadi rahmat yang mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita, mengubah cara hidup kita. Mungkin saudara dan saudariku telah mengalami melalui renungan-renungan sharing iman yang setiap malam dibuat di dalam pertemuan-pertemuan LPF kita. Kita pasti bisa, kalau kita mau melihat kembali, flashback ke belakang, kita bisa melihat kembali. Begitu luar biasa rahmat Allah yang menuntun setiap jiwa melalui kesulitan, melalui malam gelap tadi, menuju pada perubahan hidup. Artinya apa, saudara dan saudariku yang terkasih? Bahwa bersama dengan Tuhan sebenarnya malammu, kesulitan dalam hidupmu, keterpurukan yang mungkin kamu alami, situasi batas tadi akan menjadi siang atau akan menjadi titik perubahan di dalam hidupmu. Menjadi terang yang mulai tahap atau fase baru dalam hidupmu. Maka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah justru bekerja di dalam rahmat-Nya. Kita ingat peristiwa Bethlehem. Di dalam kegelapan, di dalam kekelaman, ketiadaan harapan pada waktu itu bagi bangsa Israel, Yesus lahir di tengah malam. Maka kita kenal malam Natal. Sebab Ia sang terang mau memberi harapan bagi mereka yang jauh, mereka yang berada di bawah bayang-bayang maut, bahkan mereka yang tidak sanggup lagi melihat adanya pengharapan atau terang itu. Cahaya kehidupan. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 mengatakan demikian, bahwa di dalam Dia ada terang dan terang itu adalah hidup manusia. Artinya apa? Kristus sang terang tadi memberi pengharapan bahwa meskipun ada kegelapan di dalam hidupmu, bersama dengan Kristus selalu ada yang namanya pengharapan. Kisah Bethlehem yang akan kita renungkan dan rayakan bahkan beberapa waktu ke depan, minggu depan, mengingatkan kita paling kurang ada 4 hal penting. Yang pertama, kisah Bethlehem itu menjadi lambang dari
perjalanan hidup kita. Mungkin kisah Bethlehem itu adalah situasi konkret yang kita alami saat ini. Situasi penolakan, situasi ketidakpedulian yang mungkin kita alami. Situasi kita di mana orang membuang kita dalam tanda kutip ya. Kita seperti diasingkan dari dalam komunitas dan lain sebagainya. Itu mungkin situasi Bethlehem yang kita alami. Seperti orang-orang di Bethlehem pada waktu itu menolak kehadiran Maria dan Yosef. Yosef dan Maria yang pada saat itu datang jauh-jauh dari Nazaret. Kalau yang sudah pernah ke Tanah Suci pasti bisa mengukur berapa jauhnya jaraknya dari wilayah utara, ya, Nazaret, ke Bethlehem di wilayah selatan, di wilayah Yudea. Perjalanan jauh mereka bukan diterima dengan sukacita, sebagaimana kabar sukacita yang diterima oleh Maria, tetapi berbuah penolakan. Sering Bethlehem dalam situasi hidup kita mengatakan demikian. Cita-cita baik kita, kehendak baik kita, mungkin yang sudah kita rencanakan di awal tahun, berujung pada penolakan, berujung pada ketidakpedulian orang lain, berujung pada acuh tak acuh. Situasi moral yang bobrok mungkin yang saat ini kita alami, baik di dalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Apa yang kita harapkan di lingkungan yang baik, di dalam keluarga yang baik, kita mengalami situasi di mana moral itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Situasi batas yang membuat kita mungkin merendahkan martabat manusia. Bahkan kita pun mungkin salah satu dari kita menjadi korban dari situasi moral yang tidak baik tadi. Kita direndahkan dan kita tidak dianggap. Lihat di Bethlehem, Putra Allah lahir di palungan, di kandang, di mana menjadi simbol bahwa martabat manusia sedang direndahkan di sana. Dan situasi Bethlehem malam yang kelam itu tidak merenggut sukacita di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mau lahir. Tuhan tidak lahir di dalam sukacita kegemerlapan dunia. Justru Tuhan lahir di dalam situasi batas manusia. Di dalam keterpurukan hidup manusia, Tuhan mau menjadi terang. Tuhan menjadi sumber kehidupan satu-satunya. Juga kisah Bethlehem mungkin mengungkapkan kisah atau situasi rohani hidup saya masing-masing. Di mana dosa dan cinta diri telah membutakan mata batin saya. Telah menjadi kegelapan yang menjauhkan saya dari orang lain. Dari orang-orang yang mengasihi saya. Mungkin kita banyak menolak orang yang mengasihi saya karena keegoisan. Itu adalah situasi rohani, kegelapan rohani yang membuat kita mungkin telah mengorbankan sesama demi kepentingan kita. Kisah Bethlehem berbicara banyak tentang situasi ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam kegelapan malam, di dalam malam Bethlehem yang bisa kita lihat, kita renungkan bahwa malam itu mungkin adalah malam yang mencekam untuk kita semua, di mana kita berada pada situasi yang tidak baik. Justru Tuhan hadir di sana. Rahmat Tuhan tidak mampu kita pahami dengan akal budi biasa, dengan akal budi manusia. Tetapi rahmat Tuhan hanya bisa kita pahami kalau kita sungguh percaya atau mengimani tentang kebaikan Allah. Justru Tuhan hadir dalam kegelapan hidup kita, dalam malam hidup rohani kita, dalam situasi tanpa harapan, Tuhan mau hadir di sana. Maka tugas kita ketika kita merenungkan kisah Bethlehem, sebenarnya kita sedang diajak untuk bercermin. Selain bercermin juga kita diajak untuk mencari di dalam situasi diri saya, di dalam pengalaman saya selama tahun 2023 ini. Apakah saya menemukan Allah di dalam malam gelap hidup saya? Ataukah saya tidak mau berproses bersama dengan Allah? Saya mengabaikan malam itu. Saya mencari terang-terang yang lain. Bahkan saya mencari sukacita yang lain dan meninggalkan situasi itu.
terang dalam kegelapan membawa kita pada perubahan diri. Sebenarnya ketika Tuhan mau hadir di dalam diri kita, di dalam situasi diri yang tidak baik, Tuhan ingin mengubah diri kita perlahan-lahan. Justru di dalam kegelapan malam itulah kita diajak untuk berharap satu-satunya kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pengharapanku. Kasih Allah dalam wujud manusia yang miskin, lemah, dan menderita mau mengatakan bahwa Allah selalu bersolider, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Bukan orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan, tapi justru kepada orang yang membutuhkan, Allah mau menderita, Allah mau hidup bersama. Oleh karena itu, Allah kita tidak hanya Dia mampu untuk merasakan penderitaan, tetapi Dia mau ikut turut menderita. Allah yang compassion, Allah yang penuh belas kasih itu bersama-sama mau menderita, merasakan rasanya miskin, rasanya ditolak, merasakan rasanya ditinggalkan, dan lain sebagainya. Kita lihat akhir hidup Tuhan kita. Tuhan berakhir di atas kayu salib. Bahkan semasa hidupnya Dia sudah mengatakan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kuburnya adalah pinjaman, makamnya digali di antara orang-orang durhaka. Tuhan adalah Allah yang solider. Maka malam, kegelapan malam itu sebenarnya malam yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Jangan kita berputus asa, saudara dan saudariku yang terkasih. Sukacita malam memberikan kita pengharapan bahwa di dalam kegelapan ada seberkas cahaya. Dan bahkan di dalam terang pun pasti ada bagian tertentu yang gelap. Kita harus menyadari itu di dalam hidup kita. Tidak selamanya mereka yang tanpa masalah, tidak ada kegelapan dalam hidupnya. Banyak orang yang mungkin tidak bermasalah dalam hidup, tetapi tidak bahagia dalam hidupnya karena tidak menemukan terang sejati. Mungkin orang itu memiliki pengharapan penghiburan-penghiburan yang lain. Dan sebaliknya, mungkin kalau kita ditimpa atau saat ini berada dalam situasi masalah demi masalah yang terus bergulir dalam hidup kita, jangan putus asa. Sebab di dalam kegelapan itu tetap ada terang yang bersinar. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kegelapan malam. Next, Pak Simon. Dalam cinta, semuanya itu bisa dipahami. Tanpa cinta, kita tidak bisa memahami arti gelapnya malam kehidupan kita. Hanya di dalam cinta semua bisa dipahami. Cinta akan menjadi pelita pengetahuan yang memahami rahasia kehidupan. Tadi saya katakan, saudara dan saudariku yang terkasih, bahwa kadang cara Allah bekerja itu tidak masuk di dalam logika manusia kita. Allah bekerja mungkin di luar batas kemampuan kalkulasi hidup kita. Sehebat-hebatnya kita merencanakan hidup kita. Seperti tadi saya katakan, mungkin di awal tahun kita sudah membuat planning ini dan itu. Tetapi mungkin Tuhan menghendaki yang lain. Dan benturan, tegangan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan itulah yang memasukkan kita ke dalam situasi malam. Sebenarnya Tuhan ingin menarik kita agar kita jangan menjauh dari Tuhan. Dengan menarik batas antara Tuhan dan kita semakin jauh. Ketika tegangannya itu semakin jauh, maka malam itu semakin gelap dan semakin panjang. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita ditarik oleh Allah, maka malam itu menjadi semakin pendek dan terang dalam hidup itu akan semakin mulai muncul terbit di dalam diri kita. Maka muncul ada yang namanya kepastian di dalam kegelapan. Hanya mereka yang melewati penderitaan di dalam cinta paham bahwa setiap jengkal jalan hidupnya ada di dalam tangan Allah. Saya ulangi saudara dan saudariku yang terkasih, untuk bisa memahami setiap peristiwa malam yang kita alami itu, bahwa hanya mereka yang melewati penderitaan di dalam cinta. Jadi kalau mereka yang mau menderita di dalam cinta, rela, ikhlas, maka orang-orang inilah yang akan paham bahwa setiap jengkal jalan hidupnya itu
ada di dalam tangan Allah. Lalu yang berikutnya, dalam cinta juga sebenarnya kita memahami bahwa malam itu adalah malam yang memurnikan kita. Ujian cinta membuat malam kita menjadi sebuah kepastian dalam pengharapan. Masuk dalam situasi yang sulit, masuk dalam situasi yang menderita, jangan putus asa. Sebab ujian itu membuat malam kita itu menjadi sebuah kepastian bahwa saat ini saya sedang diproses oleh Tuhan. Dan ketika saya berproses dengan Tuhan, saya satu tahap lebih maju, lebih dewasa, lebih baik dari hidup yang lalu. Tidak ada kesenangan yang membersihkan jiwa. Kita ingat baik-baik. Tidak ada kesenangan di dunia ini yang bisa membersihkan jiwa kita. Justru di dalam derita, salib, dan cinta menjadi sarana satu-satunya yang akan mengikis kita, jiwa kita, dari kelekatan dunia. Semakin kita menderita, kalau kita semakin melekat pada hal-hal yang ada di dunia ini. Semakin kita bahagia, semakin kita bebas ketika kita mampu melepaskan jiwa kita dari keterikatan-keterikatan akan dunia ini. Teristimewa keinginan-keinginan yang tidak teratur di dalam hidup kita. Keinginan itulah yang akan menguasai dan menyeret kita untuk masuk dari satu malam ke malam yang lain. Dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Oleh karena itu, di dalam cinta, kita mampu memahami segalanya. Next, Pak Simon. Rahmat Allah selalu membawa kita pada kebahagiaan atas hal-hal yang kecil. Buah dari malam itu adalah pemahaman bahwa saya dikasihi oleh Allah. Dan saya telah menerima rahmat Allah yang luar biasa melalui pengalaman itu. Mungkin nanti bisa di-sharingkan dalam sharing, dalam tanya jawab mungkin bahwa apa yang pernah dilalui di dalam situasi batas hidup di mana rahmat Allah itu yang telah bekerja dan memberikan pengetahuan untuk kita untuk bisa maju. Bahkan bisa tegar di dalam situasi yang sulit yang mungkin kemudian akan kita hadapi. Keberhasilan kita melewati kesulitan kecil sebenarnya mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi yang lebih besar, kesulitan yang lebih besar. Kebahagiaan atas hal kecil membawa diri kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Jiwa yang telanjang di hadapan Allah mengalami sukacita surgawi, sehingga tidak butuh lagi hal-hal besar, impian-impian fana, tidak butuh kemewahan dan bebas dari kecemasan. Hanya jiwa yang telanjang tadi, yang telah dibersihkan, dimurnikan di dalam kegelapan malam tadi, bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Sehingga hal kecil pun yang mungkin kita alami yang menurut orang lain mungkin tidak berharga, itu menjadi sarana kita untuk bersyukur atas Allah dan atas kehidupan. Itulah kebahagiaan yang sejati apabila kita bisa mensyukuri atas hal-hal kecil yang kita terima dari Tuhan. Tuhan menjadi sukacita sejati kita ketika kita mampu melepaskan semua hal yang bukan Tuhan di dalam diri kita. Ingat bahwa Bethlehem mengajarkan kita untuk masuk dalam kesederhanaan, dalam menemukan Allah. Allah tidak ditemukan di dalam kerumitan, di dalam doa-doa yang panjang, di dalam praktek-praktek kesalehan yang sulit. Justru Allah ditemukan di jalan yang kecil seperti Teresia kanak-kanak Yesus ajarkan yang pernah kita bahas dan kita renungkan pada permenungan yang lalu. Sebab Ia, yaitu Allah, tersembunyi bagi yang cerdik pandai, yang hatinya jauh dari Allah. Orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang menganggap dirinya pintar, melebihi dari Allah, orang yang sombong tidak akan bisa menemukan Allah di dalam setiap pengalaman hidupnya. Next, Pak Simon. Sukacita yang sejati ketika kita melampaui atau telah masuk di dalam malam yang penuh sukacita tadi, menghantar kita untuk memahami bahwa sukacita yang sebenarnya itu adalah berbagi. Ketika kita mampu memberi cinta bagi yang membutuhkan,
maka sebenarnya kita menemukan sukacita itu. Seperti para gembala di Bethlehem menemukan sukacita yang luar biasa karena mereka mau berbagi tempat dengan Tuhan. Setiap orang yang datang kepada kita adalah Yesus yang hadir di dalam diri mereka. Yesus yang hadir yang mau menjumpai kita dalam situasi apapun. Jangan pernah menolak orang yang datang kepada kita. Kristus membagikan sukacita surgawi kepada ciptaan dengan menjadi ciptaan, bahkan menjadi makanan dari jiwa-jiwa. Ingat bahwa palungan atau manjatoya itu adalah tempat makanan binatang. Dan Yesus diletakkan di tempat itu. Di tempat makanan binatang. Lalu juga kata Bethlehem sendiri. Ketika kita merenungkan kata Bethlehem artinya rumah roti. Yesus adalah sang roti hidup yang dibagi-bagikan. Itulah sukacita sejati dari Allah, yaitu mau membagi dirinya kepada ciptaan. Oleh karena itu, kita juga bersukacita kalau kita mau menerima cinta teristimewa bagi kita yang kekurangan cinta. Jadi berbagi itu bukan selamanya kita memberi, tetapi juga berbagi itu kita juga menerima. Ketika kita ada kekurangan cinta, maka saatnya kita membuka diri untuk menerima. Ada orang yang sombong, yang menutup hatinya untuk cinta. Padahal sebenarnya dia kekurangan cinta dalam hidupnya. Tetapi oleh karena kesombongannya tadi, dia tidak mau menerima cinta dari orang lain. Maka tidak ada sukacita dalam hidupnya. Penderitaan terbesar manusia adalah mereka yang menolak cinta. Jiwa mati karena haus dan lapar akan cinta. Cintailah, maka kamu akan memperolehnya secara berlimpah. Yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, yang hari ini kami rayakan hari rayanya. Pendiri dari Ordo Karmel tak berkasut, pendiri bersama dengan ibu kami, Santa Teresia Avila, bahwa hari ini ketika kita merenungkan tentang kegelapan malam, sebenarnya kita bisa memahami semuanya itu ketika kita mau memahaminya di dalam cinta tadi. Ketika kita mau berbagi, memberi cinta bagi yang membutuhkan, dan kita sendiri juga terbuka akan cinta yang orang berikan kepada kita. Maka akan ada sukacita, karena ada keseimbangan di dalam diri kita. Karena dengan memberi terus diri kita, pasti juga ada kekosongan dalam diri kita. Maka kita juga perlu menerima. Next, Pak Simon. Sehingga orang-orang yang keluar dari kegelapan malam dan telah mengalami malam yang penuh sukacita itu, kita bisa membandingkan sikap dari orang-orang itu. Yang pertama, orang yang telah melewati malam itu bersama dengan cinta kasih Allah, telah menemukan Allah di malam yang penuh sukacita itu, seperti gembala-gembala di Bethlehem telah bersukacita menemukan Yesus, maka orang itu akan memiliki hidup yang penuh syukur. Hidupnya akan penuh syukur. Dan ini berlainan atau bertentangan dengan orang yang tidak mau berproses bersama Allah di dalam malam yang sebenarnya penuh rahmat itu. Orang yang demikian akan sering menuntut hidupnya. Jadi kita sekarang bisa melihat dalam diri kita masing-masing. Apakah saya tipe orang yang sudah hidup penuh syukur? Ataukah saya adalah masih tipe orang yang selalu menuntut, bahkan menuntut pada Tuhan Allah. Lalu juga orang yang telah menemukan sukacita dalam malam yang penuh rahmat, malam yang membahagiakan itu, dia akan cukup dengan yang ada pada dirinya. Dia tidak akan mencari atau menginginkan banyak hal di dunia ini. Sebab jiwa yang demikian sadar bahwa saatnya semuanya itu akan ditinggalkan. Saatnya semuanya itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah titipan dari Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan. Maka saatnya ketika Tuhan mengambil kita, semuanya itu juga akan dikembalikan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang belum menemukan terang di dalam kegelapan, yaitu ia akan ingin lebih banyak dalam hidupnya. Ingin yang lebih banyak lagi dari hari ke hari, selalu mencari, dan tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, orang
yang telah menemukan rahmat kebahagiaan di malam hidupnya, dia akan bahagia dalam kesederhanaan. Dia akan selalu berbahagia dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia tidak akan berpikir rumit, dia tidak akan menginginkan hal-hal yang lebih besar dari kemampuannya, dia tidak akan mencita-citakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dia capai, tetapi dia memikirkan, menghendaki yang sederhana, yang saat ini bisa dia lakukan, yang saat ini dia bisa persembahkan kepada Yesus. Bukan hal-hal yang muluk-muluk, bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang sulit, bukan hal-hal yang menyedot banyak atau menarik banyak perhatian, tetapi hal yang sederhana, yang tersembunyi, yang rahasia, yang hanya diketahui oleh jiwa itu dan Allah. Kebaikan, rahmat membuat kita menjadi orang yang memiliki kebahagiaan ini. Maka kita lihat sebaliknya, orang yang belum melewati atau belum menemukan cinta tadi, kebahagiaan yang sejati di dalam kegelapan hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia. Meskipun dia diberkati banyak oleh Tuhan, tidak akan pernah bahagia. Dia akan sedih di dalam kelimpahan. Dia akan sedih di dalam cinta kasih yang banyak. Dia akan sedih di dalam kemewahan. Dia akan sedih di dalam keberhasilan-keberhasilan yang dia lakukan. Karena dia tidak menemukan sumber kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Malam hari ini, malam yang penuh rahmat, saya juga telah membagikan di akhir pertemuan kita sepanjang tahun 2023 ini untuk membantu kita semua bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024 nanti yang juga penuh rahmat pastinya. Malam Natal nanti yang penuh rahmat, kita semua diajak untuk berziarah selama beberapa hari ini, mempersiapkan diri memasuki malam-malam kita, mungkin malam yang sudah kita singkirkan atau bahkan malam yang kita berusaha untuk lupakan, masih ada waktu dan kesempatan. Cobalah di hari-hari terakhir ini sebelum menyongsong malam Natal, kita masuk dengan berani, dengan seperti tadi, berusaha memahami dalam kacamata kasih Allah bahwa malam yang kita alami adalah malam yang penuh rahmat, malam yang penuh cinta, di mana kita semua akan menemukan Yesus sendiri di dalam kegelapan malam itu. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Linawati, saya kembalikan. Terima kasih Pastor